punya firasat kenapa-napa di sana. Takutnya dia diapa-apain sama majikannya. Insya Allah teh baik-baik aja di sana, Mak. Tadi malam juga baru telepon-teleponan sama Aceng. Kalau misalnya dia kenapa-napa atau ada apa-apa, teh pasti cerita sama Aceng. Tadi malam juga kedengaran suaranya masih ceria kok. Bahkan Aceng sama sempat bercanda di telepon. Mak, teh punya rencana bagus, Mak. Nanti kalau misalnya tabungan kita teh udah banyak, uangnya udah banyak, kita semua berangkat haji bareng-bareng sama emak juga. Makanya emak udah jangan khawatirnya. Pokoknya insya Allah teh nggak kenapa-napanya. Ya udah, kalau gitu Aceng ke rumah Akum dulunya, Mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Cek, ikut cek. Min, Iya, Cek. saya teh langsung pulang aja ya. Saya masih ada kerjaan lain. Oh, iya, Cek. Semua bon belanja tadi udah sama Cek Yuyun kan? Iya, Min. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kamtip. Ucuy mana? Ya tahu, Pak Kamtip. Saya teh baru pulang. Kamu menyembunyikan Ucuy? Enggak, Pak Kamtip. Ya udah kalau gitu saya masuk dulu, Pak Kamtip. Iya, silakan. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam, masuk doi di dalam. Iya, Kum. Kamu sekolah lagi, Kum? Enggak. Kok ngerjain PR? Ini bukan PR matematika, doi. Ini biaya yang harus disiapkan untuk membuka warung. Emang ada, Kum, mata pelajaran ngewarung? Nggak ada, doi. Ya tapi kok kamu kerjain? Saya kan mau buka warung, doi. Jadi saya sudah mempersiapkan semuanya. Oh, bilang loh. Kok kamu kenceng sih, Kum? Apanya? Suaranya. Mangga tuh, Kang. Kos, itu biar Wak yang anter aja ya. Nggak usah, Wak. Tunggu aja Ciyuyun sebentar. Iya, Wak, ini udah Ici SMS-in. Sampai sebentar lagi nyampe. Lagi OTW. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya. Maaf terlambat, Kang. Nggak apa-apa, ini langsung dianterin aja. Iya, Kang. Nih, Cek. Kalau gitu, saya teh jalan dulu. Iya. Saya permisi, Kang. Wa Irah, Ice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Yun. Iya, Wa. Hati-hati, Biyun. Iya. Ketiban gajah kamu baru tahu.
Nih kamu lihat nih Doi. Kulkas 20 juta harganya, itu pun yang kecil. Tapi kalau saya tidak pakai kulkas, setiap 2 jam saya harus beli es batu terus. Ya, jangan bikin es, Kum. Bilang sama Febri jangan minum air es, nanti batuk. Bukan buat di sini Doi, tapi buat di saung kulkasnya. Kamu mah ada-ada aja, Kum. Masa saung dikasih kulkas? Nanti bayar listriknya gimana? Biaya listrik per bulannya ya. Iya, Kum. Assalamualaikum. Kom. Assalamualaikum. Kom. Waalaikumsalam. Salam. Masuk, Dang. Masuk. Cek, lapar nih. Iya, lapar nih. Iya. Ya udah tuh, tunggu sebentar ya. Iya. Bos Idan. Makan siangnya mana? Katanya dapet. Ini mah udah keburu sore atuh. Astagfirullahaladzim. Yang sabar atuh. Lagi diantar. Perempuan mah nggak boleh ngelintasin kain. Ayo ke sana. Ya udah. Ayah wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lama, Cuk? Maaf, Kang. Insya Allah teh besok tepat waktu. Cuk, tolong yang 5 anterin ke sebelah sana, ya. Iya, Bos Idan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Cek makanannya. Oh iya, makasih. Pakai apa, Cek, makannya? Kurang tahu, Cek. Kalau lagi lapar kayak gini mah terserah mau pakai apa aja. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang Aming. Waalaikumsalam. Ucuy nggak ketemu. Ini saya lagi cari. Tadi Kang Aming bilang udah ketemu. Tadi ketemu Kang Sobri. Saya disuruh duluan. Ternyata dia nggak nyusul. Udah dicari ke rumahnya? Sudah. Saya cari kemana-mana nggak ada yang lihat. Mana yang cuy? Sekarang Kang Aming mau kemana? Muter-muter kan nyari. Yaudah, kalau begitu kalau ketemu nanti suruh aja langsung kantor polisi. Ditunggu jam berapa aja, Nya? Iya Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takut Cek, banyak yang disiksa. Yang disiksa itu yang berangkatnya ilegal. Yang ilegal itu berangkatnya tanpa izin kerja, Cek. Tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan hukum, tidak ada jaminan sosial. Dan biasanya yang berangkat ilegal itu tidak punya keahlian, Cek. Nih contohnya ya, Cece punya pembantu. Pembantu Cece teh tidak ngerti bahasa Cece, terus tidak bisa kerja. Cece marah enggak? Iyalah. Nah makanya kalau Cece berangkat dari biro saya, ini resmi. Sebelum berangkat, Cece dibekali ilmu, Cece dikasih keahlian kerja, diajarin bahasa dan budaya, diajarin kebiasaan orang-orang di sana. Jadi Cece memang disiapin untuk kerja dengan baik dan dilindungi. Nah, nanti di sana Cece kerja 8 jam sehari. Kalau Cece kerja 8 jam lebih sehari, itu dihitungnya lemburan, Cek. Masa sih, Cek? Nah, makanya kalau saya bohong, TKW di sana pasti pada komplain, Cek. Tapi buktinya ini enggak. Mereka pada betah di sana. Kerja di sana teh lebih nyenengin daripada diem di rumah. Coba sekarang, Cece diem di rumah. Jam berapa Cece bangun? Jam berapa Cece tidur?
Kapan Cece istirahat? Siapa yang nyiksa? Suami sendiri kan rata-rata. Terus Cece dapat apa? Kalau iya Cece disenengin. Biasanya malah main tangan kan Ce? Kalau Cece punya uang sendiri, Cece teh bebas. Bisa beli ini, pengen beli itu. Gak perlu minta, gak perlu minta izin. Cece emangnya gak pengen kayak gitu? Cece tahu nggak gaji di luar berapa? Orang baru itu 6 juta sebulan. Setelah 2 tahun kerja Cece bagus, nanti Cece dicari sama majikan-majikan yang lain. Kalau sudah begitu, gaji Cece bisa 8 juta sebulan. Nah, coba Ce, 8 juta sebulan. Apa sih yang nggak bisa Cece beli? Kurang dari setahun, Cece udah bisa renovasi rumah dalam 2 tahun. Cece bisa kumpulin lagi uang. Cece bisa beli tanah, bisa beli sawah. Aduh Ce, dalam 2 tahun teh hidup Cece udah berubah drastis. Makanya dari sekarang Cece siapin berkas-berkasnya biar cepat diproses. Jangan kelamaan Ce. Sekarang mumpung persyaratannya teh lagi gampang. Nah, sewaktu-waktu kan peraturan bisa berubah ya, Ce. Nanti gimana kalau misalnya pas Cece mau berangkat, sewaktu-waktu tiba-tiba jadi sulit gitu, Ce. Iya, Ce. Nanti malam saya minta surat izin suami dulu. Oke, kalau gitu, Ce. Ketiban gajah kamu baru tahu. Anak-anak, sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Udah, Bu. Oh iya, Ibu lupa. Mulai hari ini, Lucky akan bergabung untuk belajar bersama di taman bacaan kita. Ibu berharap Lucky bisa nyaman berada di sini dan bisa sama-sama menggali ilmu. Katanya kita mau ngadain permainan, Bu. Iya, ini mau kita mulai permainannya. Permainan ini ada hadiahnya. Asik. Hadiahnya coklat. Wah. Wah. Nanti kalau Claudia menang coklatnya buat kamu ya. Buat aku aja, Kau. Enggak ah. Sebelum kita mulai, ada yang tahu artinya sinonim? Ini, Bu. Katanya memiliki arti yang sama. Betul sekali, Deni. Ada yang tidak paham dengan jawabannya Deni? Paham. Nah, kita coba beri contoh ya. Misalnya, berlimpah. Ada yang tahu sinonim dari kata berlimpah? Jennifer, Bu. Berlipat-lipat. Iya, pintar, berlipat-lipat. Pon, kamu juga boleh ikutan ya? Iya, Bu. Ayo, siapa lagi? Febri, Bu. Berlebihan. Berlebihan. Ayo, siapa lagi? Edward? Belum tahu Bu, Edward masih bingung. Claudia? Nggak tahu. Popon? Lagi dipikirin, Bu. Debbie? Meluap, Bu. Meluap. Ya, cukup ini saja ya, karena masih banyak yang lainnya. Yang lainnya apa, Bu? Yang lainnya apa, Bu? Yang lainnya itu ada jamak, melimpah, meruah, membludak, padat, ramai, penuh. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai ya permainannya. Iya, Bu. Pon, tolong kamu bagikan ya kertas yang tadi Ibu suruh kamu print. Iya, Bu.
Tolong dibagikan ya, Pon. Ada 6 buah kata. Nanti siapa yang paling banyak menuliskan sinonimnya yang akan dapat hadiah? Jen, nanti aku nyontek ya. Iya, Fer, Bu. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah dapat semuanya, ayo boleh langsung dikerjakan? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau dia pikir gampang, ternyata susah. Jadi selama ini kamu mikirin harga kios doang? Ya bagaimana sih kamu? Kamu mau buka usaha, tapi kemudian kamu udah nyuruh Esi untuk tidak memperpanjang kontrak. Suruh berhenti kerja. Tapi kamu mau buka usaha, perencanaannya belum matang. Itu bagaimana sih, Kum? Ngaco kamu. Bingung saya jadinya. Saya kira ente kamu udah mikirin semuanya, Kum. Padahal kamu kan setiap hari udah masak buat warungnya Koswara. Kok bisa nggak tahu sih kebutuhan buat orang buka warung? Ya nggak tahu, Ceng. Saya pikir kan... Tuh, makanya kamu teh jangan terlalu mendewakan Koswara. Kamu tuh belum siap untuk buka warung, Kum. Tapi kamu paksain. Saya kan udah sering bilang sama kamu, Koswara itu suami yang zolim sama istrinya. Kum, kamu ini terlalu banyak memikirkan tulang punggung, tulang rusuk, tulang apalah. Mau suami yang kerja, mau istri yang kerja mah sama aja. Mamanya kalau istri yang punya uang, bukan punya suami. Kalau suami yang cari kerja, uangnya nggak buat istri. Hukumnya kalau dalam suami istri, 2 untuk 1, 1 untuk berdua. Nggak ada tuh hitung-hitungan, sama aja. Begitu, ingat nggak kamu? Dulu waktu kerja di Jakarta, kerja bangunan. Si Esi malu nggak terima uang kamu? Esi malu nggak ngantri di ATM? Esi malu nggak ngurus Febri? Esi pernah ngeluh nggak sama kamu? Pak, saya malu di rumah terus ngurus Febri. Pernah nggak? Nggak kan? Ya enggak lah, Dang. Dia kan istri. Itu salahnya kamu, Kum.